Selamat siang, teman sejawat sekalian. Salam sehat, salam bahagia selalu. Ya, mungkin sudah mulai ngantuk ya. Mbak Dian bilang 10 menit aja. Ya, setuju ya. Jadi dibuka, tutup. Ya, sebelum kita ke materi, saya menyampaikan terima kasih pada panitia yang sudah menyelenggarakan seminar pada siang hari ini. Dan alhamdulillah sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir kembali di gedung ini ya. Kira-kira 35 tahun lalu kita kuliah bersama-sama satu angkatan dan sekarang kita bisa bersama lagi. Ya kuliah-kuliahan ini. Baik, para teman sejawat sekalian, kita masuk materi. Saya akan membawakan tentang kegawat daruratan di bidang obstetri dan bagaimana kita dalam berpraktek sehari-hari. Tentunya judul ini tema ini sering ya, mungkin teman-teman sudah sering mendapatkan di baik di puskesmas ya, kemudian di seminar-seminar ya, tapi tidak apa, kita ulang-ulang, mudah-mudahan bisa lebih kita ingat lagi. Jadi di Indonesia sampai saat ini masih problem ya, masih disibukkan ya dengan angka kematian ibu yang masih cukup tinggi ya. Kalau kita bandingkan di 10 negara ASEAN kita masih juara barangkali juara 3 ya. Tapi ada data yang lain kita masih eh, nomor 2 tertinggi di ASEAN ya. Dan untuk SDGs target AKI kita nanti kurang dari 70 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2030. Mudah-mudahan tercapai. Nah, AKI ini merupakan salah satu indikator eh, baik tidaknya pelayanan kesehatan di suatu negara dan infrastruktur pelayanan kesehatan di suatu negara. Slide. Nah, slide. Nah, penyebab kematian ibu di Indonesia masih sama ya, mirip-mirip tiga besar ya, perdarahan, preeklamsi, eklamsi, dan infeksi. Jadi tiga ini biasanya antara eklamsi dan perdarahan kadang-kadang silih berganti. Tetapi akhir-akhir ini eh, saat COVID sampai sekarang itu kejadian preeklamsi, eklamsi begitu tinggi ya. Eh, Hampir tiap minggu itu selalu ada kalau di rumah sakit saya ada rujukan selalu eklamsia berat, eklamsi sering. Slide, kita cepat aja pesan Dokter Dian yang udah ngantuk. Silakan. Ya, jadi seluruh kehamilan sekitar 15 sampai 20% itu mengalami komplikasi ya. Jadi ini jadi perhatian kita sebagai dokter, sebagai petugas terdepan, barangkali ada bidan ya, dokter di klinik, di puskesmas. Ya, jadi kegawat daruratan di bidang obstetri bisa terjadi pada antepartum, intrapartum maupun postpartum. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang kegawat daruratan di bidang obstetri, ya pada antepartum, intrapartum maupun postpartum ya. Contohnya misalnya perdarahan, abortus, KET ya, mola, perdarahan pada plasenta previa, solusio, dan ini banyak ini, paling banyak pada solusio plasenta dan eh, plasenta previa. Pada di intrapartum misalnya tali pusat menumbung, ruptur uteri, tali pusat menumbungnya meskipun jarang ya. Jadi tapi kalau kita mendapatkan kasus seperti ini biasanya akan kita jadi tergopoh-gopoh ya. Jadi kalau saya ada pengalaman saat residen teman saya menolong partus di Puskesmas Tegalrejo. Begitu pecah ketuban, tali pusat keluar ya. Jadi saat semester 2 ya, jadi panik ya. Kemudian dia dengan caranya ya kita dorong kepala ke atas ya, dikirim ke Sarjito. Ya, sampai di sepanjang jalan selalu tangan eh, di dalam jalan lahir ya untuk menekan ke atas kepala biar tidak ada penekanan tali pusat. Nah, ini tali pusat menumbung. Kemudian ruptur uteri, distosia bau, eklamsi, inversio uteri ya.
Ini juga salah satu eh, kejadian disaster ya. Misalnya ruptur uteri. Meskipun sekarang jarang ya kita menemui kasus ruptur uteri, tapi kadang-kadang sekali-sekali ada ya. Apalagi sekarang ini angka seksionya tinggi ya. Seksio tinggi, kemudian misalnya ada seksio 2 kali ya. Kemudian hamil lagi dan ternyata pasien terlambat ya, sudah mules sekian jam ya bisa terjadi ruptur. Kemudian perdarahan postpartum atau nia uteri ini salah satu yang sangat menjadi concern kita ya, terutama dokter atau bidan yang bertugas di kamar bersalin atau yang sedang menolong persalinan ya. Atau nia uteri sangat menjadi eh, membuat kadang traumatik ya sebagai penolong persalinan. Kemudian laserasi jalan lahir, retensi plasenta atau sisa plasenta, eklamsi, dan sampai infeksi perperalis. Jadi sebenarnya ingin satu-satu kita jelaskan, tapi barangkali sampai maghrib, ya. Jadi barangkali kita cuplik satu dua case ya, slide. Ya, ini perdarahan postpartum, salah satu kejadian yang cukup sering dan menjadi perhatian dokter maupun bidan ya saat kita bertugas di kamar bersalin. Yaitu perdarahan yang pasca persalinan lebih dari 500 mili atau pada pos SC lebih dari 1000 mili. Dan ini ada primer dan sekunder. Pada perdarahan primer ya paling banyak ya laserasi jalan lahir, atonia ya. Kemudian sekunder, sisa plasenta, endometritis, ada juga subinvolusi. Slide. Nah, kita kenal dengan penyebab perdarahan postpartum yang 4T ya, yaitu tone ya, tisu, trauma, trombin. Tone itu atonia uteri biasanya ya, kemudian jaringan karena ada retensi plasenta, sisa plasenta, untuk trauma ya, laserasi jalan lahir dan gangguan pembukaan darah. Slide. Untuk atonia uteri ya, atonia uteri cukup sering terjadi ya, yaitu gagalnya kontraksi uterus setelah persalinan ya, dan biasanya eh, kita kadang-kadang tidak aware ya, sehingga tidak siap dalam mengelola suatu atonia uteri ya. Untuk faktor resikonya biasanya karena uterus yang over distensi ya, polydramnion, gemeli, makrosomik ya, partus lama, juga multiparitas dan yang lainnya. Slide. Nah, untuk penanganan atonia uteri tentunya kita harus cepat ya. Nah, sebagai penolong ya, salah satunya kita harus persiapkan tindakan gawat darurat ya. Jangan eh, menolong sendiri ya. Harus panggil tim ya. Kalau ada teman siapapun di situ minta eh, bantuan ya. Jadi ask for help. Kemudian lakukan langkah emergency ABC, airway breathing circulation, dan kemudian lakukan tindakan spesifik atau neutari. Nanti teman-teman di klinik maupun puskesmas bisa membuat algoritma untuk penanganan atau neuteri. Ya, misalnya kompresi bimanual, eksternal maupun internal, kompresi sampai kompresi abdominalis, kemudian pemasangan tampon ya. Kita ada namanya Saeba ya, nanti bisa dicoba ya. Jadi slide. Nah, ini salah satu algoritma untuk atonia uteri ya. Jadi kalau setelah bayi lahir, kemudian kita evaluasi, ternyata masa uterusnya lembek ya. Jadi yang kita kerjakan pertama masas uterus, kemudian kita nilai kontraksinya ya. Kalau tidak ada kontraksi, kita eksplorasi apakah ada bekuan darah atau tidak, ada sisa selaput ketuban tidak ya. Kemudian evaluasi ya, kita bisa kerjakan dengan eh,
pemberian obat-obatan ya, metergin, kemudian oksitosin. Ya, tentunya setelah simultan tim kita untuk eh, memberikan terapi secara simultan, ya, eh, lakukan kompresi bimanual interna. Ya, kalau kompresi bimanual interna berhasil, kontraksi, kemudian dilakukan evaluasi. Ya, tetapi kalau kontraksi masih lembek, ya, ini bisa kita kerjakan eh, pemasangan balon karet, kondom kateter ya. Yang tadi saya bilang teknik Sayiba ya itu bisa dicoba praktis di puskesmas hanya dengan modal kateter, kemudian kondom ya barangkali mungkin nanti di apa di Papua Dokter Jenggo ya bisa bisa mempraktekkan langsung ya itu dengan kondom kateter. eh, Kateter misalnya kita pilih misalnya yang agak besar, kateter nomor 18 atau 20, kita pasang kondom, kita ikat dengan benang, ya. Kemudian kita masukkan ke intrauteri, kemudian kita sambungkan dengan infus, ya. Kita isi dengan cairan RL, biasanya kita butuh 300 sampai 500 cc. Ya, biasanya akan mengalir secara spontan. Jika eh, berhenti biasanya sudah terisi penuh. Nah, ini bisa kita evaluasi 1 hari sampai dengan 2 hari, 24 jam sampai dengan 2 hari. Ya. Biasanya dengan teknik ini atonia uteri bisa teratasi. Ya, saya pengalaman mengerjakan ini eh, kira-kira gagal 1 atau 2 kasus. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mendapatkan kasus di puskesmas atau di klinik, ya bisa dicoba ya. Tetapi tetap harus dievaluasi kalau misalnya ada perdarahan rujuk. Ya. Jadi kalau sampai di eh, rumah sakit, kalau kita terapi seperti ini gagal, ya kita lakukan operasi ya dengan ligasi arteri uterina sampai dengan eh, histerektomi. Ini kompresi bimanual eksterna, slide, kompresi bimanual interna seperti ini. Ya, lanjut, Pak. Nah, ini pemasangan eh, kondom kateter yang saya ceritakan tadi. Ini bisa dicoba, sederhana, simple, ya, eh, sangat efektif. Ini untuk penanganan perdarahan postpartum, ya. Lanjut, ini kalau sampai di rumah sakit, kalau gagal cara seperti yang tadi kita kerjakan operasi. Slide. Nah, dengan demikian kalau eh, teman-teman nanti di klinik atau di puskesmas, tolong membuat algoritma untuk penanganan eh, gawat darurat apa itu perdarahan seperti atonia ya, kemudian algoritma tentang penanganan plasenta previa, solusio dan lain-lain. Nah, kemudian kasus preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia dan eklamsia ini sampai saat ini masih merupakan the disease of theory. Etiologi pastinya belum diketahui dengan pasti. Ya, ada memang beberapa teori bahwa terjadinya preeklamsia ini karena kegagalan plasentasi, kemudian ada mismatch antara kebutuhan oksigen janin dan supply dari arteria dari ibu, ya, dan kerusakan endotel dari arteria spiralis dari eh, ibu. Ada pembagian hipertensi dalam kehamilan, ya. Jadi ada hipertensi kronis, kemudian hipertensi gestasional, preeklamsia, dan eklamsia. Dulu slide, dulu pembagian eh, preeklamsia ada 2 ya. Jadi preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Untuk saat ini pembagian preeklamsia tanpa gejala pemberat dan preeklamsia dengan gejala pemberat. Nah, kalau preeklamsia tanpa gejala pemberat kita sebut preeklamsia saja ya. Kalau dengan preeklamsia dengan pemberat kita sebut preeklamsia berat. Ya.
Preeklamsia dengan ciri-ciri tekanan darah sistolik 140 sampai 160, diastolik 90 sampai 110 dengan proteinuria positif 1 ya. Kemudian untuk PEB dengan sistol lebih dari 160, diastol lebih dari 110, proteinuria positif 2 ya. Kemudian trombosit kurang dari 100.000, kenaikan enzim hati, kemudian ada UGR, edema pulmo, dan heart syndrome. Slide. Untuk manajemen preeklamsi, eklamsi, ya ada yang pertama konservatif, kemudian manajemen aktif. Manajemen konservatif apabila usia kehamilan kurang dari 34 minggu, ya itu dengan cara pemberian MGSO4, antihipertensi. Kita pilihan untuk antihipertensinya adalah nifedipin dengan 3 kali 10 mili. Itu tinggal 5 menit. 50 menit, 5 menit ding. Berapa? 5 menit. Oke. Aktif ya, yaitu dengan kehamilan lebih dari 34 minggu, depending eklamsia, gagal perawatan konservatif, sindrom HEP, IUCR, dan gagal janin. Ya. Slide. Nah, untuk eklamsi, ya kalau di klinik ya harus kita atasi gawat daruratnya, yaitu dengan ya ABC, kemudian pemberian antikonvulsi, dan rujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kita akan lakukan terminasi kehamilan, tentunya dengan perawatan di ICU. Slide. Nah, slide, kembali, slide. Slide. Slide lagi. Oke, nanti bisa dipelajari di pelataran sehat ya. Slide. Ya, slide lagi. Slide. Ya, jadi lagi Mbak. Slide. Oke. Jadi teman-teman nanti di klinik di puskesmas kita bagaimana kita mempunyai layanan untuk penanganan emergensi ya di bidang obstetri. Tentunya kita minimal punya 4 ya instrumen ya. Yang pertama SDM ya, kemudian sarana prasarana, pelatihan SDM, dan audit ya. Untuk SDM tentunya membentuk tim ya, jadi kerja tim ya, membentuk tim, yaitu tim bisa di tim Ponet ya, kalau di rumah sakit Ponek ya. Kemudian pembentukan untuk sarana ya, kita IGD maternal, alat ya, obat-obatan. Untuk pelatihan SDM yaitu dengan pelatihan Ponek, membuat SOP, membuat algoritma, dan ada pelatihan-pelatihan rutin. Nah, audit ini untuk penting untuk evaluasi dan untuk audit maternal. Biasanya kita rutin ya ada audit maternal perinatal. Slide. Nah, untuk pelaksanaan rujukan juga penting, prarujukan, proses rujukan, dan pasca rujukan. Ini bahwa untuk prarujukan harus penentuan lokasi, informasi, proses rujukan, yaitu stabilisasi, transportasi optimal, dan pendampingan. Untuk pasca rujukan, yaitu rujuk balik maupun pencatatan dan pelaporan. Slide. Nah, bentar ya. Jadi ini salah satu yang kita kerjakan di rumah sakit ya, selain yang saya ceritakan tadi, ini bisa satu contoh nanti di klinik atau di puskesmas kita membentuk tim dan melatih ya. Silakan Mbak diputar Mbak. Ini kejadian HPP ya, dan postpartum. Mbak. Bentar ya, tambah dikit, tambah 2 jam. tambah 2 jam.
Bisa, Mbak. Jadi sebenarnya ini video memang sengaja saya bikin ya sebelum acara ini. Jadi eh, perdarahan postpartum, kemudian terjadi atonia uteri. Sebentar, Pak. Enggak lama kok. Dikit ya, Dokter Hanum. Gak apa-apa, santai. Iya, 2 jam. 2 jam. Ya. Lahir normal. Peluk Bu, baiknya dipeluk ya. Makasih anak saya, suster. Ibu disuntik ya, Bu. Semua berlangsung lancar semua ya. Jadi ini anak ketiga ceritanya. Ini terjadi perdarahan postpartum. Bu, dihirup oksigennya ya, Bu. Jadi ini para bidan ya, bidan-bidan saya dan dokter umum. Oksitosin masuk. Satu lampu masuk. Udin, pakai 100 cc. Bapak, ini saya mau masukin tangan saya ke dalam vagina ibunya karena perdarahannya masih aktif. Ini namanya KBI ya saya. Nanti saya masukin tangannya ya, Bu ya. Dilakukan kompresi di manual interna. Mengapa dok dari pidanaan nomor bersalin mengapel pasien aktif namanya Ibu Muya Sorong 45 tahun dokter dengan P50 postpartum tadi jam 15.45 dokter ya baik saya segera visit. Oke, tunggu ya. Bagaimana kondisi pasien? Kondisi pasien saat ini perdarahan masih mengandung dokter, kontraksi hilang timbul. Kami akan segera mengatasinya. Nanti ibu akan dipasang kondom kateter, nanti ada kondom itu diisi air nanti dimasukkan ke dalam rahim ibu untuk mengurangi perdarahan. Dan Nah ini kita membuat kondom kateter ya, kateter, kondom dan Alirkan ke level maksimal. cairan sudah masuk. Suster sakit. Berapa ya, Bu? Terus dengan kondom kateter ya, Bu ya. Ini pasang selama 24 jam ya, Bu. Assalamualaikum, dokter. oke cukup Mbak. Diganggu, Dok. Ya, seperti itu barangkali nanti bisa dipraktekkan di tempat teman sejawat sekalian ya. Jadi apabila kita wah teriaknya keren. Season Jadi 2. kalau kita mempunyai layanan emergensi bidang obstetri yang bermutu ya, mudah-mudahan kita bisa ikut membantu menyelamatkan ibu dan bayi ya, sehingga kita bisa menyelamatkan ibu, artinya kita bisa menyelamatkan generasi. Kita menyelamatkan generasi, artinya kita membantu menyelamatkan bangsa. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.